Ini Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sekarang saya sedang berada di depan Masjid Al-Fatihah yang berada di Singosari. Yakni di belakangnya terdapat masjid ini terdapat anak buah dari Kiai Haji Muhammad Tohir atau lebih dikenal dengan Mbah. Bagi sebagian orang Islam di Malang Raya, Masjid Al-Tahiriyah bukanlah masjid yang asing karena masjid ini berada dalam satu kompleks dengan Pondok Pesantren Miftahul Falah atau Pondok Bungku yang dulu pernah menjadi acuan tempat menuntut ilmu agama Islam di wilayah Malang Raya. Nama masjid itu sendiri diambilkan dari nama Mbah Kiai Thohir, salah seorang kiai terkenal di Malang sekaligus pengasuh Pondok Bungku. Semula masjid ini hanya dikenal dengan sebutan Masjid Bungku karena bangunan masjid ini berada di Jalan Bungku, Singosari, Malang. Konon sebutan Bungku berasal dari masyarakat sekitar yang mengetahui banyak orang yang sedang membungkuk pada saat melakukan gerakan sholat. Cikal bakal keberadaan masjid ini tidak lepas dari sosok kiai yang bernama Kiai Hamimuddin. Beliau adalah salah seorang laskar Pangeran Diponegoro yang lari dari kejaran tentara Belanda sekitar tahun 1830. Sekilas tentang biografi Kiai Haji Muhammad Tohir Singosari atau Mbah Tohir Bungku. Kiai Haji Muhammad Tohir Singosari atau Mbah Bungku, Mbah Tohir Bungku sangat terkenal sebagai waliullah. Meskipun terhitung sebagai pendatang dari Bangil, beliau selalu dikaitkan dengan awal sejarah perkembangan ajaran Islam di Malang Utara, terutama Singosari dan sekitarnya. Bila ditelisik lebih jauh, Mbah Tohir ternyata memiliki jejak perjuangan yang penuh tantangan untuk mengembangkan ajaran Islam di Malang, mulai dari perbedaan kepercayaan, budaya, dan tradisi masyarakat yang masa lalu yang mengakar cukup kuat. Masa penjajahan Belanda tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan Islam. Seperti banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, penjajahan Belanda berpengaruh besar terhadap pendidikan. Kolonial Belanda mengusung westernisasi dan kristenisasi, sedangkan Mbah Tohir membawa Islam di setiap keresidenan agar misinya berjalan baik. Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen yang menunjang kepentingan Belanda. Asal muasal sebutan Bungku. Kawasan Bungku berkembang menjadi kawasan santri mulai tahun 1830. Ini sejak kedatangan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang bernama Mbah Hamimuddin. Meski ada keterangan yang menyebutkan pada tahun 1780, sebagian awal perkembangan Pondok Bungku sepertinya lebih cepat terjadi pada tahun 1830. Mbah Hamimuddin mulai babat alas di Bungku. Mengapa demikian? Hal ini mengingat Pangeran Diponegoro yang terjadi antara Perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 sampai 1830. Sementara Mbah Hamimuddin adalah laskar atau prajurit dari Pangeran Diponegoro yang lari ke Singosari pasca perang. Prajurit Pangeran Diponegoro yang lari ke Jawa Timur bukan hanya Mbah Hamimuddin, ada juga jejak Eyang Jugo di Gunung Kawi, Gondang Legi. Banyak juga laskar yang lari ke Trenggalek, Tulungagung bagian selatan dan sebagainya. Latar belakang kedatangan Mbah Hamimuddin ke Singosari diyakini banyak pihak karena beliau menghindari penangkapan oleh kolonial Belanda. Hal ini karena kepemimpinan beliau, yaitu Pangeran Diponegoro, telah ditangkap oleh kolonial Belanda. Menurut arkeolog, Mbah Hamimuddin tertarik dengan pamor Singosari yang pernah berjaya pada masa lalu. Meskipun pengaruh Singosari telah memudar karena kejayaan Majapahit, Singosari masih menjadi bagian penting bagi kerajaan Majapahit. Lalu setelah kerajaan Majapahit hancur, Singosari seolah tak memiliki penguasa. Mbah Hamimuddin ini yang pertama mendirikan pondok di Jalan Bungku, Desa Pagentan, Singosari, Kabupaten Malang. Sedangkan sosok Mbah Tohir adalah menantu dari Mbah Hamimuddin yang berasal dari Bangil yang masih memiliki terah Sunan Ampel. Baiklah, sekarang saya sedang berada di depan pondok Kiai Haji Muhammad Tohir. Seperti yang kita
mendapat pamor atau makam dari keluarga dari Kiai Haji Muhammad Bungku sebagai nasab dari beliau. Atau yang lebih dikenal dengan Mbah Bungku. Kemudian perjalanan selanjutnya yaitu menuju Candi Singosari. Sekilas tentang Candi Singosari. Candi Singosari dibangun untuk menghormati Raja Kartanegara yang telah mangkat pada tahun 1292, leluhur Raja-Raja Majapahit. Prasasti Gajah Mada pada tahun 1351 Masehi menyebutkan bahwa adanya pembangunan Catia yang dilaksanakan oleh Majapahit Gajah Mada untuk Batara Sang Moktaring Siwa Budalaya. Kartanegara adalah Raja Singosari yang terakhir. Pemerintahannya ditumbangkan oleh Raja Kediri, Jaya Katwang. Namun Jaya Katwang berhasil dikalahkan oleh menantu Kartanegara yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya yang merupakan keturunan Mahisa, Wongateleng dan Raja Udayana di Bali. Ini kemudian mendirikan kerajaan Majapahit sebagai pusat pemerintahan di Tari Trowulan. Candi ini pertama kali dilaporkan oleh Nicholas Eberhard, seorang berkebangsaan Belanda, gubernur pantai timur laut Jawa pada tahun 1801. Demikian dilansir. Perjalanan vlog kami dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2023. Vlog ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 2 pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana tugasnya yakni adalah vlog tempat yang bersejarah untuk peradaban Islam. Yang di sini kami mengambil yaitu Kiai Haji Mbah Thohir atau lebih dikenal dengan Mbah Bungku. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.